Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersy bin Arif dari Forum News Network. Sampai sejauh ini Mahkamah Konstitusi itu terus menolak pengajuan judicial review berkaitan dengan presidential threshold 20%. Ini puluhan kasus yang diajukan, bahkan maksud saya puluhan judicial review yang diajukan. Kita mencatat yang terakhir misalnya Pak Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, mengajukan, juga ditolak. Kemudian juga ada 3 orang anggota senator. Bahkan kalau senator DPD RI ini ada sekitar, kalau nggak salah saya sampai 6 orang yang sudah mengajukan itu, dan semuanya ditolak. Dan alasan yang sama selalu dikemukakan oleh Majelis Hakim bahwa mereka ini tidak punya legal standing. Ya, ini berkaitan dengan posisi mereka, karena mereka ini bukan partai peserta pemilu atau calon presiden yang bisa membuktikan bahwa dirinya itu akan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu selalu yang jadi alasan dari Mahkamah Konstitusi. Karena itu tidak berlebihan kalau kemudian Ketua DPD RI, Pak Lanyala Mataliti itu menilai bahwa di Mahkamah Konstitusi ini udah seperti Tuhan. Apalagi sebagai lembaga mereka ini tidak ada yang mengawasi. Nah, soal ini yang disampaikan oleh Pak Lanyala Mataliti kemarin dalam dialog mencari solusi persoalan bangsa dan negara. Ini sebuah dialog yang digelar oleh DPD RI bekerjasama dengan Gerakan Bela Negara. Dan yang tampil sebagai pembicara itu ada 4 orang tokoh, yakni Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Bapak Amin Rais, Ketua Perhimpunan Indonesia Maju yang juga mendirikan Partai Pelita, ini Din Samsudin, kemudian Ketua Gerakan Bela Negara, Brigjen TNI Purnawirawan Hidayat Purnomo, dan Guru Besar Sosiologi dan Filsafat Pancasila dari Undip, Profesor Pierre Suteki. Saya kemarin diminta untuk menjadi pemandu alias moderator. Nah, saya merasa penting untuk memutarkan kembali, mengajak Anda untuk menyimak keynote speaker gitu disebutnya, yang disampaikan oleh Ketua DPD Lanyala Mataliti. Tapi saya mencermati beberapa poin, bukan beberapa poin, poin-poin semua poin-poin pembicaraan dari Pak Lanyala ini sangat-sangat penting untuk disampaikan pada publik, karena pandangannya ini mungkin kalau dalam terminologi sekarang disebut radikal atau revolusioner. Mari kita simak penjelasan atau pidato yang disampaikan oleh Ketua DPD Lanyala Mataliti. Saya mohon maaf, pada beberapa bagian memang tidak ada suara yang clear, tapi secara keseluruhan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Lanyala bisa tetap kita simak. Kebetulan hari ini ada 2 tokoh nasional yang menggagas lahirnya partai politik baru di Indonesia, yaitu Profesor Amin Rais dan Profesor Din Samsudin. Pak Amin menggagas kelahiran Partai Umat, sedangkan Pak Din Samsudin menggagas Partai Pelita, karena minggu lalu saya berbicara di depan mahasiswa FISIP Universitas Bung Karno tentang pendirian partai politik baru di Indonesia. Saat itu saya sampaikan bahwa salah satu alasan mengapa masyarakat mendirikan partai politik baru adalah sebuah tawaran jawaban atas eksistensi partai politik lama yang dinilai oleh sebagian masyarakat tidak mampu menjawab solusi untuk mempercepat tercapainya cita-cita nasional negara ini. Sehingga salah satu tujuan dari lahirnya partai politik tersebut adalah juga untuk menempatkan kader terbaiknya sebagai pemimpin nasional, dalam hal ini sebagai presiden dan atau wakil presiden. Sehingga partai politik baru bersemangat untuk bisa menjawab kelemahan partai politik lama dengan sebuah energi dan harapan baru, termasuk kesiapan mereka untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan capres dan cawapres dalam kontestasi Pilpres. Nah, disinilah muncul permasalahan kebangsaan ini
di mana partai politik baru peserta pemilu tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena belum memiliki basis suara pada pemilu sebelumnya. Sehingga harapan dan tumpuan rakyat kepada partai politik baru sebagai saluran evaluasi terhadap kepemimpinan nasional, presiden dan wakil presiden pupus atau kandas hanya karena keberadaan satu pasal dalam undang-undang pemilu, yaitu pasal 222, di mana partai politik baru harus menunggu di pemilu berikutnya lagi untuk dapat melanjutkan dan mengusung capres dan cawapres. Dan penjagalan ini bukan saja melanggar pasal ayat 2 konstitusi kita, tetapi juga melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 tentang pendirian partai politik serta undang-undang partai politik yang semua muaranya adalah menciptakan pemilu yang berintegritas dan memiliki kepastian hukum untuk tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Tetapi faktanya pasal 222 telah menjegal dan memvonis bahwa tidak semua partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres hanya karena tidak punya basis suara hasil pemilu sebelumnya. Jadi Partai Umat, Partai Pelita, dan partai politik baru lainnya yang tentu tujuannya untuk menawarkan gagasan sekaligus melakukan evaluasi atas ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja partai politik yang lama, terutama dalam menyajikan calon pemimpin bangsa di tahun 2024 nanti, tidak akan bisa berbuat banyak. Karena salah satu hak konstitusionalnya yang dijamin Undang-Undang Dasar di pasal 6 ayat 2 dimatikan begitu saja oleh Undang-Undang Pemilu pasal 222. Sehingga saya memberikan dukungan kepada upaya Partai Umat dan partai politik baru lainnya untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas keberadaan pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu tersebut. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, rasanya terlalu banyak jika kita mau mendata satu persatu masalah kenegaraan dan masalah kebangsaan di negeri ini, terutama jika kita fokus menarik garis awal dari era reformasi yang ditandai dengan amandemen konstitusi kita di tahun 2002 silam. Di mana sebelum amandemen itu terjadi, negara ini telah terpaksa menandatangani letter of intent yang disodorkan oleh IMF dengan sekian banyak syarat yang memaksa negara ini memasuki pasar bebas dan membuka keran bagi swasta untuk masuk ke ranah kekayaan negara, yaitu bumi, air, dan isinya yang sejatinya harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Saat itu juga melalui ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998, tanggal 13 November 1998, MPR telah mencabut ketetapan tentang pedoman, penghayatan, dan pengamanan Pancasila atau P4. Saat itu dikatakan alasan pencabutan ketetapan MPR tentang P4 itu adalah karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Jadi sejak November 1998, pedoman penghayatan dan pengamanan Pancasila dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Jadi rupanya perubahan mendasar alam bangsa ini telah didesain sedemikian rupa agar bangsa ini menjadi bangsa lain, bangsa yang tercerabut
dari watak dasar dan watak asli atau DNA asli di kehidupannya, yaitu Pancasila, demi menjadi bangsa yang dianggap demokratis dalam ukuran kacamata barat. Lalu hasil akhir dari amandemen konstitusi 20 tahun silam itu secara umum dapat saya katakan bahwa hasil yang paling mencolok dan dapat kita rasakan adalah hegemoni partai politik yang begitu kuat mencengkram negeri ini. Sehingga elemen-elemen non-partisan termasuk unsur golongan-golongan seperti bagian dari pemilik kedaulatan telah kehilangan perannya, bahkan DPD sebagai bagian dari wakil daerah juga tidak memiliki kewenangan yang kuat dalam konstitusi. Sekarang hanya partai politik yang menentukan arah perjalanan bangsa ini, karena hanya partai politik yang bisa mengajukan dan menentukan calon presiden yang harus dipilih oleh rakyat. Partai politik melalui fraksi di DPR juga yang membentuk undang-undang bersama pemerintah yang hasilnya mengikat seluruh warga negara untuk tunduk dan menjalankan. Dan ketika mayoritas partai politik yang sekarang ada berkoalisi dengan pemerintah, maka kita bisa menyaksikan dan merasakan apa yang terjadi belakangan ini, semua seperti berjalan sesuka-sukanya, saenai dewe. Aturan yang tidak sesuai diganti begitu saja, secepat kilat. Undang-undang dikebut cepat untuk disahkan, tidak peduli meskipun masyarakat menolak. Dan partai politik bersepakat membuat aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, meskipun semua pakar dan ahli tata negara mengatakan hal itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Bahkan memecah bangsa dalam polarisasi yang tajam, tetapi semua berlalu dan tetap berjalan. Salah satu contoh terbaru tentang wacana penundaan pemilu, Ketua Umum PKB, Saudara Muhaimin Iskandar, hari Selasa 8 Maret lalu mengatakan kalau partai kompak, Presiden Jokowi pasti setuju. Kalimat ini menunjukkan betapa hegemoni partai politik begitu besar dan arah perjalanan bangsa ini bisa ditentukan cukup dengan kekompakan partai politik saja. Karena memang jika mayoritas partai politik kompak, maka amandemen konstitusi dibayangkan akan berjalan mulus sesuai keinginan mereka, mungkin cukup dengan melibatkan 1 atau 2 orang anggota DPD RI yang beliau karena secara prosedural bisa memenuhi syarat. Inilah yang saya sebut bahwa hasil amandemen 2002 memberi peluang bagi persoalan kenegaraan dan persoalan kebangsaan. Karena seringkali saya sampaikan bahwa amandemen 2002 adalah sebuah kecelakaan akibat sebut-sebutan tanpa rem. Kalau tidak bisa mengatakan dengan kalimat normatif bahwa baik tidak hanya konstitusi, tergantung karakter dan niat para penyelenggara negara, sebab penyelenggara negara saat ini didominasi oleh politisi, bukan lagi negarawan, karena sudah tidak ada lagi unsur utusan golongan, utusan daerah, dan fraksi ABRI, TNI Polri. Jadi bagaimana mungkin kita serahkan arah perjalanan bangsa yang besar dan majemuk ini hanya kepada politisi yang berpikirnya 5 tahun ke depan untuk mempertahankan kekuasaan, atau kalau perlu menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan. Saya sependapat dengan pernyataan Pak Prianto dalam bukunya yang berjudul Untaian Butir-Butir Mutiara Konstitusi Indonesia, di mana saya juga memberi kata pengantar dalam buku tersebut yang disebutkan bahwa perencanaan yang baik, pemikiran yang luhur,
dan jiwa negarawan dalam menyusun konstitusi adalah setengah atau separuh dari keberhasilan. Artinya konstitusi itu harus baik, tidak boleh tidak baik atau asal-asalan, dan diserahkan semua tindak lanjutnya secara terbuka kepada undang-undang di bawahnya. Karena konstitusi merupakan hukum dasar yang tertulis yang akan menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi jika kita kaitkan dengan norma keterkaitan antara isi naskah pembukaan konstitusi kita dengan pasal-pasal di dalam konstitusi, di mana sudah dilakukan penelitian yang mendalam oleh sejumlah guru besar seperti Profesor Kailan dan Profesor Sofyan Effendi yang secara bulat menyatakan bahwa isi pasal-pasal hasil amandemen 2002 sudah tidak konsisten dengan dasar filsafat negara Pancasila. Lalu apakah akan kita biarkan saja hal ini menjadi bahaya di masa depan, menjadi ancaman bagi generasi anak cucu kita di masa depan, dengan kita diam dan pura-pura tidak tahu bahwa ada persoalan mendasar di dalam tata negara kita. Karena negara yang kuat bukan negara yang dibangun dengan bantuan-bantuan yang diberikan negara kepada rakyatnya, tapi negara yang kuat adalah negara yang dibangun dengan kesadaran ideologi yang kuat dan negara yang memberi ruang bagi rakyatnya untuk mengakses bumi, air, dan isinya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir oligarki. Karena pada hakikatnya negara ini tidak akan sanggup melakukan intercept atas semua kesulitan rakyatnya melalui skema bantuan-bantuan. Dan itu telah terbukti pada saat kita dihantam badai COVID selama 2 tahun ini, karena yang dilakukan negara adalah terpaksa menambah hutang, padahal ancaman lain masih ada di depan mata. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, saya tidak akan berpanjang lebar dalam pidato pembuka ini. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa kita ini di sini tidak dalam konteks memberi penilaian terhadap era-era atau orde-orde yang pernah ada di negara ini. Saya ingin kita fokus kepada Pancasila yang oleh para pendiri bangsa, termasuk oleh Bung Karno sendiri, dikatakan bahwa bukan beliau yang menciptakan, karena Pancasila sudah ada di era kejayaan Nusantara, yaitu sebelum kedatangan VOC dan penjajah Belanda. Pancasila adalah mutiara terpendam yang menjadi nadi dan nafas kehidupan bangsa Nusantara ini, karena pada hakikatnya bangsa ini adalah bangsa yang berketuhanan, beradab, mudah bersatu, mengutamakan musyawarah, dan memiliki semangat saling tolong-menolong dan gotong royong. Sehingga Bung Karno mengatakan bahwa bangsa ini harus memiliki semua, sebuah wadah yang utuh, sebuah wadah yang bisa ditempati oleh semua rakyat, oleh semua golongan, karena negara ini bukan hanya untuk umat Islam saja, juga bukan untuk umat Nasrani saja, juga bukan untuk orang Jawa saja, dan tentu bukan untuk para politisi saja, tetapi untuk kita semua. Oleh karena itu, para pendiri bangsa kita telah merumuskan demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila sebagai pilihan luhur yang sesuai dengan watak dan karakteristik bangsa majemuk ini untuk mewujudkan negara kesejahteraan Indonesia, sehingga demokrasi benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bukan berubah menjadi dari rakyat, oleh partai politik dan presiden, dan untuk kekuasaan. Saya juga mengajak semua elemen bangsa untuk berpikir dalam kerangka pikir negarawan,
bukan seorang politisi, karena seorang politisi hanya berpikir next election. Sedangkan seorang negarawan selalu berpikir tentang next generation. Kita mikirin masa depan anak cucu kita aja. Dan perlu saya tambahkan pada Bapak Ibu sekalian bahwa tidak usah khawatir kalau seandainya ada amandemen konstitusi, dan kita DPD selalu menjadi palang pintu yang menjaga jangan sampai terjadi ada penambahan 3 periode, dan itu komitmen kita. Karena bagaimanapun juga kita mau membuka amandemen konstitusi silakan, tapi kami dari DPD juga sudah mempersiapkan bahwa kita ini non partisan. Kita ini orang-orang yang tidak berpartai politik, yang betul-betul independen, dan kita punya hak untuk menjadi calon presiden. Kita nuntut di situ. Jadi kalau memang dia mau buka pintu amandemen konstitusi, silakan kita buka sama-sama, kita masuk sama-sama dan kita putuskan. Ini hak kita sebagai seorang independen, kita minta dibuka. Wali kota, bupati ada calon independen, gubernur ada calon independen. Kenapa? Presiden nggak ada, takut. Ya, jadi nggak usah khawatir. Saya sudah beberapa kali didatangi dari kelompok sana, kelompok sini, dirayu sana, dirayu sini. Saya tetap istiqomah, saya bilang sampaikan bahwa kita jangan melanggar konstitusi. Kalau mau amandemen, silakan amandemen. Kita buka sama-sama. Yang kedua, perlu saya sampaikan kepada partai politik baru, Pak Din Samsudin dan Pak Amin Rais, yang harus kita soroti sekarang itu adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini dia bisa memutuskan ke sana ke sini seenaknya sendiri, ya, seolah-olah dia yang menjadi Tuhan, ya. Padahal di balik itu masih ada yang lebih hebat. Allah selalu mengawasi. Kita sekarang wajib hukumnya semua rakyat Indonesia memberi peringatan kepada Mahkamah Konstitusi supaya ingat yang dia putuskan semua ini. Dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak di akhirat. Jadi jangan hidup di dunia ini jangan dipakai main-main hanya untuk memutuskan soal benar atau tidak benar. Di Mahkamah Agung ada yang ngawasi. Siapa yang ngawasi? Komisi Judisial. Di MK siapa yang ngawasi? Tidak ada. Justru karena ada yang ngawasi, kita ini wajib mengawasi MK. Karena selama ini MK dia memutuskan seenaknya sendiri. Kita ini menuntut hak kita. Kita menuntut hak kita. Contohnya mana mungkin kita mau cari presiden untuk tahun 2024, mencari orang yang milihnya tahun 2019. Tidak mungkin. Kalau mau cari presiden tahun 2024, yang mencalonkan itu orang yang mencari di tahun 2024. DPR-nya 2024. Ini tidak digandengkan jadi satu, tapi pakai yang lama. Kalau ini mau dipisah. Duluan DPR, baru cari Pilpres. Harusnya kan begitu. Tapi inilah polanya partai politik yang seenak-enaknya sendiri, dan kita sudah wajib. Kita bukan berontak, kita sudah bukan berontak lagi. Kita menuntut hak kita, ya, kita menuntut hak kita, dan sekali lagi, mari kita tidak usah segan-segan, kita sampaikan saja soal kebenaran kepada MK. Berapa kali pun orang yang masuk sana MK selalu kalah, MK selalu menjadi titipan dan mau titipannya siapa. Tapi kita harus yakin bahwa kita pasti menang nanti. Kita harus yakin. Saya yakin itu yang hakim MK itu nanti akan ketakutan kalau dia lihat bahwa rakyat menuntut haknya. Kejujuran para hakim ini harus jujur. MK selama ini nggak ada yang ngawasi, makanya dia nanya sendiri. Coba MK di situ ada 3 dari partai politik, 3 dari pemerintah, 3 dari hakim agung. Padahal yang uji sebagai hakim itu dari Mahkamah Agung, yang dari pemerintah, yang dari partai politik terlebih. Enggak. Jadi masih banyak yang harus kita perbaiki di negara kita ini, dan mudah-mudahan sudah saatnya kita
2024 mempunyai generasi penerus bangsa. Terima kasih. Luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Pak Lanyala tadi. Ada beberapa poin saya kira saya catat itu. Satu soal karena Pak Amin dan Pak Din Samsudin itu adalah pendiri parpol, tapi Pak Lanyala mengucapkan selamat, tetapi dia mengingatkan bahwa partai-partai ini harus kecewa. Kenapa? Karena kan idealnya memang mereka ini mendirikan partai, kemudian memenangkan pemilu dan kemudian bisa mengusung siapa yang menjadi presiden dan calon presiden. Tapi dipastikan partai-partai baru yang bermunculan, apakah itu Partai Gelora, Partai Umat, Partai Pelita, atau partai apapun yang baru muncul pada pemilu ini, kalau pemilunya tetap berlangsung tahun 2024 ya, mereka tidak akan bisa mengusung pasangan capres maupun cawapres ya, walaupun suaranya mencukupi. Mengapa? Karena itu tadi undang-undang pemilunya menyatakan bahwa yang bisa mengusung sebagai partai politik yang bisa mengusung capres maupun cawapres adalah partai peserta pemilu sebelumnya. Ini memang yang sangat aneh, ini yang tadi disoroti oleh Pak Lanyala. Dan kemudian karena itu Pak Lanyala mendukung agar dilakukan judicial review, yakni pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang dianggap tadi itu menelikung partai-partai politik untuk mengusung capres cawapres. Kemudian Pak Lanyala tadi juga menyoroti PT 20% ya ini PT Presidensial Threshold 20% ini mengatur bahwa yang bisa mengusung capres cawapres pada pemilu itu selain partai peserta pemilu sebelumnya adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di parlemen sebesar 20%, dan ini dianggap sebagai biang keladi dari persoalan selama ini, sehingga para oligarki bisa mengatur dan baku atur siapa yang akan menjadi calon presiden dan siapa yang akan mendampinginya, dan nanti siapa yang harus menang dan siapa yang harus kalah. Ingat ya, pada Pilpres 2019 itu sudah berlangsung, yakni hanya ada 2 calon yang menyebabkan polarisasi yang sangat tajam di antara masyarakat kita, dan kemudian calon pasangan capres cawapres yang kalah itu diajak bergabung ke dalam kabinet. Jadi sebenarnya memang tidak perlu ada pemilu ini dilaksanakan di Pilpres buang-buang duit, tapi kalau ternyata kemudian para capres cawapresnya itu baku atur, ya percuma saja. Nah itulah yang menjadi biang keladi, itu adalah presidensial threshold 20%. Tapi celakanya tadi seperti dikatakan oleh Pak Lanyala itu, yang memutuskan selama ini adalah hakim Mahkamah Konstitusi yang dia perannya seperti Tuhan karena tidak ada yang mengawasi. Nah, memang tidak semua, saya kira hakim Mahkamah Agung yang posisinya sangat konservatif. Kita lihat kemarin dalam persidangan terakhir berkaitan dengan presidensial threshold 20% yang diajukan oleh saya terlihat Pak Gatot Nurmantio, sebelah anggota DPD tadi, itu ada dari 9 orang hakim, 4 orang menyatakan dissenting opinion, alias mereka menganggap bahwa mereka punya legal standing, mereka berpandangan bahwa para penggugat ini punya legal standing. Tapi ada alasan hukum juga yang kemudian mereka juga sepakat untuk menolak gugatan itu. Ini menarik, meskipun ini ditolak bolak-balik oleh DPR, oleh Mahkamah Konstitusi, maksud saya, kami bersama Bung Rocky Gerung dan juga FNN terus menyerukan pentingnya presidensial threshold itu tidak ada presidensial threshold atau 0% gitu. Bahasa medianya 0%. Jadi dalam situasi semacam ini saya kira jangan pernah patah semangat, terus berusaha. Dan saya kira kita mendorong dong partai-partai politik yang sekarang menjadi oposisi seperti PKS dan Demokrat. Itu kan mereka punya legal standing karena mereka peserta pemilu dan mereka pernah mengusung calon presiden untuk mengajukan presidensial threshold 20%. Kalau kemudian mereka sampai sekarang tidak mengajukan juga judicial review soal PT 20% ini memang menimbulkan pertanyaan. Mereka ini mau niat, mau jadi nyapres serius atau tidak? Orang seperti AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, atau Ketua Majelis Ketua Dewan, apa ya kalau di PKS nih, Ketua Majelis Suro PKS, Ustadz Salim Segaf, ini serius nggak mau calon nyapres? Kalau serius, harusnya segera mengajukan judicial review. Karena kalau tidak sampai kapanpun percuma Anda semua ini pasang baliho di mana-mana, karena nggak mungkin
bakal jadi presiden. Jangankan jadi presiden, nyalon saja tidak boleh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.